Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Fearless Art yang pada saat ini terbang menuju ke kehampaan selatan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dibutuhkan waktu setidaknya 100 tahun bagi Xiao Yan untuk bisa sampai ke istana pengobatan spiritual surgawi. Ini adalah perjalanan yang panjang meskipun Fearless Art pada saat ini menggunakan kecepatan tertingginya. Namun setelah keluar benua Dou di suasana dari Fearless Art pada saat ini telah berubah secara signifikan. Dari waktu ke waktu terdengar tawa yang menggema di Fearless Art dengan dua sosok yang berada di dekat. Xiao Qi dan Xiao Yan pada saat ini berbincang-bincang bercanda-canda setelah lama tidak bertemu. Mendengar keduanya yang pada saat ini enjoy, Xia Zhenghui yang duduk di geladak menyipitkan kedua matanya. Xia Zhenghui merasa iri kepada Xiao Yan karena dirinya pada saat ini bisa bersenang-senang. Sementara itu selama periode waktu ini Xiao Yan juga tidak lupa berlatih. Xiao Yan juga pada saat ini mengutamakan pemurnian untuk persiapan ketika berada di istana pengobatan spiritual surgawi. Xiao Yan pada saat ini menyiapkan dua jenis ramuan utama yang dimurnikan oleh Xiao Yan. Yang satu adalah untuk penyembuhan sementara, yang lainnya untuk suplementasi ketika pertempuran. Dua ramuan ini adalah ramuan yang paling sering digunakan oleh Xiao Yan di dalam pertempuran. Xiao Yan juga telah meningkatkan level pilnya secara signifikan selama periode waktu ini. Setelah Xiao Yan siap, pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini memulai proses pemurnian di Fearless Art. Pada saat ini Xiao Yan mengeluarkan tungku alkemis. Tentu saja sesungguhnya Xiao Yan bisa langsung memurnikan ramuan tanpa menggunakan kuali, tetapi jika Xiao Yan tidak menggunakan kuali suhunya benar-benar akan sangat sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu setelah mempertimbangkan semua orang di Fearless Art, Xiao Yan pada saat ini masih memilih untuk menggunakan kuali obat. Meskipun kualian Yan Mou sudah tidak bisa lagi mengimbangi kemampuan Xiao Yan di dalam memurnikan ramuan, namun untung saja kendali api yang tepat dan halus dari Xiao Yan tidak hanya tidak akan meledakkan kuali tetapi juga memainkan peranan yang sangat penting. Selama 100 tahun Xiao Yan pada akhirnya memurnikan sejumlah besar ramuan di tangannya. Dalam sekejap mata Fearless Art juga berlayar menuju kehampaan selatan. Setelah memasuki kehampaan selatan, lautan kehampaan ini memiliki pemandangan yang sangat berbeda dari tiga lautan kehampaan lainnya. Melihat keliling seluruh lautan kehampaan pada saat ini terlihat berwarna biru. Pemandangan yang sangat indah membuat mereka seolah-olah berada di negeri dongeng. Begitu Xiao Yan mendekati istana pengobatan spiritual surgawi, lingkungan di sekitar juga tidak lagi sepi. Banyak bahtera berlalu lalang dan suasana di sini benar-benar sangatlah hidup. Istana surgawi pengobatan spiritual ini juga dibangun di atas langit ke pembiakan bahan obat berskala besar. Begitu masuk ke tempat ini, aroma obat yang kuat benar-benar akan segera menusuk hidung semua orang. Istana pengobatan spiritual surgawi ini benar-benar sangat makmur. Ada paviliun dan menara gantung yang tidak terhitung jumlahnya. Begitu Xiao Yan memasuki tempat ini, semua jenis perkelahian juga pada saat ini benar-benar dibatasi dengan ketat di tempat tersebut. Semua orang harus menggunakan esensi darah jiwa sebagai kontrak untuk bisa memasuki istana ini. Hal ini bukanlah hal yang baru karena bagaimanapun keamanan di tempat ini benar-benar harus dipastikan. Selain itu karena tempat ini dibangun di atas udara, terbang juga dilarang bagi setiap orang. Setiap kali orang yang tidak mengetahui aturan tersebut akan segera ditindak untuk diberitahu. Sementara itu seperti biasanya sosok Xia Zhenghui selalu menghilang ketika menemukan tempat yang baru. Xiao Yan juga pada saat ini tidak ingin repot-repot berbicara kepada Xia Zhenghui. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini membiarkan Xia Zhenghui pergi berkeliling untuk menambah koleksi tobrutnya. Pada saat ini hal yang pertama yang dilihat oleh Xiao Yan ketika memasuki istana ini ialah Xiao Yan benar-benar sangat tertarik dengan rumah lelang yang terlihat besar. Xiao Yan juga benar-benar baru menginjakkan kaki di tempat ini dan Xiao Yan tidak mengetahui situasi spesifiknya.
Oleh karena itu Xiao Yan memutuskan untuk memasuki rumah lelang terlebih dahulu. Dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa mempelajari pasar terlebih dahulu. Xiao Yan bisa mengetahui jenis tingkat pemurnian obat seperti apakah yang pada saat ini sangat diminati. Tanpa banyak basa-basi Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas berjalan ke dalam rumah lelang yang megah. Ada banyak pintu masuk ke rumah lelang dan Xiao Yan memilih satu secara acak. Sebelum Xiao Yan memasuki tempat ini, seorang dari rumah lelang segera tersenyum ke arah Xiao Yan. Dengan penuh hormat seorang wanita pada saat ini segera menyambut Xiao Yan. Sosoknya mengucapkan salam sebelum akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan. Wanita ini berkata bahwa dirinya ingin tahu apakah Tuan berada di sini untuk mencari obat atau memurnikan obat di rumah lelang. Xiao Yan tanpa basa-basi segera menjawab bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin mencari obat. Wanita yang masih tetap tersenyum ini pun segera bertanya obat mujarab tingkat apa yang Tuan cari. Dirinya akan merekomendasikan lelang terdekat untuk Tuan sesuai dengan apa yang Tuan butuhkan. Xiao Yan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya apakah yang berada di atas tingkat suci. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini sedikit aneh, si wanita pun kembali sedikit tersenyum. Sosoknya pada saat ini segera bertanya apakah obat mujarab yang dibutuhkan oleh Tuan terhormat adalah tingkat dewa. Jika begitu permasalahannya maka Tuan pada saat ini bisa mengikutinya. Lelang baru saja akan dimulai dan semua ramuan yang dilelang adalah tingkat dewa. Tuan benar-benar sangat beruntung karena Tuan tidak akan ketinggalan pelelangan ini. Setelah selesai berbicara si wanita pada saat ini dengan penuh hormat segera mengantar Xiao Yan menuju ke tempat lelang. Begitu sampai Xiao Yan pada saat ini melihat keramaian di tengah pelelangan. Sesaat kemudian pada akhirnya pelelangan pada saat ini segera dibuka. Sesosok pada saat ini segera mengeluarkan kotak di atas tangannya. Aroma obat pada saat ini mengalir ke seluruh ruangan membuat Xiao Yan pada saat ini sedikit bersinar. Bagaimanapun ramuan yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya termasuk dengan ramuan yang Xiao Yan sempurnakan sendiri semuanya masih berada pada tingkat suci. Oleh karena itu melihat ramuan yang satu tingkat lebih tinggi daripada tingkat suci, Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bersemangat. Sementara itu si pelelang pada saat ini segera mulai berbicara kepada semua orang. Sosoknya menjelaskan pil yang pada saat ini akan dilelang kepada semua orang yang hadir. Pelelang pada saat ini berkata bahwa pil ini benar-benar sangat istimewa dan mereka harus mengetahui khasiatnya. Sosoknya berkata bahwa pil ini memiliki efek perlindungan yang sangat kuat. Setelah menelannya dirinya akan dapat menghancurkan dan mempertahankan diri dari serangan jiwa terhadap orang yang memiliki kekuatan jiwa di tingkat D yang kuat. Harga awal dari pil ini akan segera dibuka dengan harga 500 juta pil origin dewa. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Yan benar-benar melotot dan ternganga. 500 juta pil origin dewa atau pil origin ki ini benar-benar membuat Xiao Yan terkejut. Ini adalah harga bukaan awal dan bagaimana jika lelang telah berlanjut. Namun jika dipikir-pikir hal ini juga benar-benar merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dengan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu sangat wajar pil tingkat tersebut akan dibanderol dengan harga awal yang sangat mahal. Sementara itu wanita yang baru saja membawa Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya menjelaskan bahwa jika Tuan memiliki ramuan yang bisa dilelang, Tuan dapat memberitahunya secara langsung dan dirinya akan menyelesaikan semua prosedurnya untuk Tuan. Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum masam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh wanita tersebut. Xiao Yan sesungguhnya memang membutuhkan uang karena Xiao Yan pada saat ini hanya memiliki origin ki sekitar 300 juta di tangannya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak akan bisa mengikuti proses pelelangan. Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya dan menyaksikan pelelangan yang berlangsung dalam waktu singkat.
Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiao Yan benar-benar merasa sangat tidak berdaya di tempat ini. Melihat Xiao Yan yang sedikit mengerutkan kening, wanita itu pun segera melangkah maju dan mulai kembali berbicara. Sosoknya bertanya apakah Tuan tidak memiliki ramuan yang dibutuhkan pada saat ini, tetapi jangan khawatir karena masih akan ada 2 lelang berikutnya yang akan segera diselenggarakan. Ramuan yang akan dilelang juga semuanya merupakan ramuan tingkat dewa dan pasti akan ada beberapa yang diperlukan oleh Tuan. Wanita itu pun lanjut tersenyum dan memberikan hormat sebelum akhirnya segera mengajak Xiao Yan untuk pergi. Namun pada saat ini Xiao Yan tersenyum canggung sebelum akhirnya kembali memanggil si wanita. Xiao Yan memintanya untuk menunggu sejenak. Xiao Yan lanjut bertanya apakah si wanita tahu di manakah tempat untuk mengumpulkan barang untuk dilelang. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak memiliki origin key untuk memulai pelelangan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus mencari uang terlebih dahulu. Sementara itu si wanita pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya bertanya kepada Xiao Yan. Sosoknya bertanya apakah Tuan pada saat ini ingin melelang ramuan. Xiao Yan pun mengangguk sementara si wanita pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa tentu saja dirinya mengetahui tempat untuk mengumpulkan barang yang akan dilelang. Obat mujarab apapun yang akan dilelang oleh tuan rumah lelang akan segera memberikan harga yang paling masuk akal. Mereka juga akan dapat mengatur pelelangan bagi para tamu terhormat. Namun mereka juga akan dikenakan biaya sekitar 5% dari harga. Mendengar apa yang dikatakan oleh si wanita, Xiao Yan pada saat ini segera menganggukkan kepalanya menunjukkan persetujuannya. Wanita itu juga kembali tersenyum sebelum akhirnya segera membawa Xiao Yan ke pusat identifikasi ramuan. Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan ramuan bermutu tinggi yang Xiao Yan miliki. 2 ramuan yakni ramuan penyembuh dan ramuan suplemen pertempuran yang disempurnakan oleh Xiao Yan pada saat ini segera diserahkan. Satu di antaranya memiliki nama pil Suantian, esensi roh suci tingkat kelima. Satu lagi adalah pil Shen Yi yang masing-masing mengandung sumber energi yang murni. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan segera diberitahu mengenai hasil dari perhitungan pil milik Xiao Yan. 50 pil Suantian dengan efek khusus akan ditawar dengan harga 100 juta. 50 pil Shen Yi memiliki kualitas khusus akan ditawar dengan harga 2000 juta. Xiao Yan pun tersenyum pahit mendengar apa yang pada saat ini bisa dihasilkan oleh Xiao Yan. Namun Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain selain melakukan hal ini untuk mendapatkan uang. Pada akhirnya total origin key yang dimiliki oleh Xiao Yan pada saat ini mencapai 600 juta. Tetapi dengan kekayaan seperti itu apa yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan di pelelangan? Xiao Yan sedikit merenung dan berpikir bahwa Xiao Yan harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak pil origin key. Xiao Yan sepertinya harus memurnikan pil bermutu tinggi dengan cara yang terbaik. Dengan tingkat pemurnian pil Xiao Yan saat ini dan dengan 3 jantung api, sepertinya Xiao Yan akan bisa meracik ramuan khusus dengan kualitas yang unik. Setelah memutuskan hal ini Xiao Yan pada akhirnya tersenyum masam dan segera berbicara kepada si wanita. Xiao Yan mengucapkan terima kasih atas semua perkenalan dari si wanita. Dirinya akan kembali ke rumah lelang setelah dirinya membuat beberapa persiapan. Wanita itu pun tersenyum dan segera menangkupkan tangannya dengan hormat. Sosoknya lanjut berkata jika Tuan membutuhkan sesuatu maka dirinya bisa datang dan mencarinya kapan saja. Setelah selesai berbicara dirinya segera mengeluarkan selembar slip batu giok dengan 5 bintang di atasnya. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa dirinya ingin tahu apakah Tuan bisa memberinya peringkat bintang layanan. Xiao Yan tertegun sejenak sebelum akhirnya menyadari bahwa layanan di sini benar-benar bisa diberikan nilai dengan bintang sempurna. Merasakan pelayanan yang sangat baik dari si wanita, Xiao Yan pada saat ini segera mengklik 5 bintang di slip batu giok.
Senyum wanita itu pun menjadi lebih cerah dan pada saat ini segera kembali menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Begitu Xiao Yan hendak pergi, wanita itu tiba-tiba segera kembali berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar ingin menanyakan pertanyaan yang mendadak. Dirinya sesungguhnya hanya berharap akan bisa membantu Tuan. Jika Tuan tidak keberatan, bolehkah dirinya pada saat ini menanyakan sesuatu? Xiao Yan pada akhirnya kembali berbalik ke arah si wanita dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya lanjut berkata tentu saja dirinya bisa bertanya. Wanita itu pun dengan penuh hormat segera bertanya kepada Xiao Yan, apakah Tuan juga seorang alkemis? Dirinya juga ingin tahu apakah ramuan sebelumnya dibuat oleh Tuan sendiri atau tidak. Xiao Yan awalnya berpikir ada yang salah dengan ramuan milik Xiao Yan, namun Xiao Yan pada akhirnya menyadari sesuatu dan Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa semua itu disempurnakan oleh Xiao Yan dan apakah ada permasalahan? Si wanita pada saat ini sedikit berbicara dengan suara yang rendah setelah sedikit celingak-celinguk. Sosoknya berniat untuk melindungi privasi Xiao Yan. Wanita itu segera berbisik ketika meminta maaf kepada Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata, mungkinkah Tuan terhormat pada saat ini khawatir tidak memiliki origin Qi yang cukup untuk pelelangan? Xiao Yan pada saat ini tidak menutupi apapun dan segera mengangguk dengan tegas. Si wanita pada akhirnya sedikit tersenyum dan berkata bahwa jika itu permasalahannya, rumah lelang memiliki metode yang dapat dilakukan oleh para tamu terhormat. Hal ini mungkin akan lebih cepat daripada Tuan harus memurnikan ramuan dan menjualnya ke rumah lelang. Xiao Yan pada akhirnya matanya berbinar mendengar apa yang baja diucapkan oleh si wanita. Xiao Yan dengan sedikit bersemangat segera bertanya metode apa yang mereka miliki. Melihat Xiao Yan yang antusias, wanita itu segera berkata bahwa Tuan bisa mengikutinya. Pada akhirnya segera mengikuti si wanita hingga sampai di hadapan sebuah pohon besar. Ini adalah pohon cemara yang sangat besar dengan banyak selip batu giok yang bergelantungan di setiap dahannya. Begitu mereka sampai, si wanita pada akhirnya segera menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan. Sosoknya berkata karena Tuan adalah seorang alkemis, Tuan bisa mengambil alih tugas memurnikan obat di sini. Jika Tuan berhasil menyempurnakan tugas dari ramuan, maka Tuan bisa mendapatkan pil origin Qi yang ditandai pada tugas sebagai hadiah. Slip batu giok yang tergantung di tiap-tiap ranting ini adalah tugas yang telah ditinggalkan oleh para pencari obat. Banyak di antara para pencari obat yang memutuskan untuk melakukan hal tersebut ketimbang melakukan pelelangan. Mungkin karena harga pelelangan terlalu tinggi, oleh karena itu mereka pada saat ini beralih ke tempat ini. Namun ada juga di antara mereka yang membutuhkan obat yang sangat mujarab, yang sangat istimewa. Jika itu permasalahannya, sepertinya tidak ada yang bisa memperbaiki obat tersebut. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk mencari alkemis yang lebih mampu untuk menyempurnakan bahan obat yang mereka inginkan. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah pohon raksasa yang ditutupi dengan slip batu giok. Xiao Yan pada saat ini mendecakkan lidahnya karena terlihat sangat jelas bahwa permintaan obat mujarab ini benar-benar jauh melebihi imajinasi dari Xiao Yan. Terlebih lagi tentu saja hadiah yang akan didapatkan oleh para alkemis juga tidak akan rendah. Mata Xiao Yan pada akhirnya bersinar karena Xiao Yan pada saat ini bisa melakukan beberapa metode. Mau tidak mau Xiao Yan pada saat ini menjadi sedikit bersemangat setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh wanita tersebut. Melihat Xiao Yan yang masih antusias pada saat ini, si wanita pada akhirnya segera berkata bahwa Tuan pada saat ini sebaiknya mencoba hal ini. Xiao Yan pun mengangguk dan tanpa basa-basi segera berjalan menuju ke depan pohon cemara pencari obat. Bersamaan dengan hal tersebut, seorang pria pada saat ini segera menghampiri Xiao Yan dan menangkupkan tangannya. Dengan penuh hormat sosoknya pada saat ini menyapa Xiao Yan sebelum akhirnya mulai berbicara.
Sosoknya berkata bahwa agar lebih akurat dirinya pada saat ini perlu mengajukan beberapa pertanyaan. Xiao Yan pun mengangguk sedikit sementara si pria bertanya tingkat berapakah yang pada saat ini telah dicapai oleh Tuan. Selain itu berapa banyakkah imbalan yang ingin didapatkan oleh Tuan? Xiao Yan pun sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa 200 juta sepertinya cukup lumayan. Xiao Yan pada saat ini tidak menyebutkan tingkatan alkemis yang telah dicapai oleh Xiao Yan. Bukan Xiao Yan ingin sengaja menutupinya, tetapi Xiao Yan benar-benar tidak tahu level apa yang pada saat ini telah dicapai oleh Xiao Yan. Sementara itu ketika mendengar Xiao Yan yang berbicara pada saat ini, pria itu pun sedikit terkejut. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya pada saat ini ingin meminta maaf. Dirinya ingin memberitahu kepada Tuan bahwa hadiah terendah untuk ramuan pencari obat ini adalah 500 juta. Karena Tuan belum mengetahui secara spesifiknya, maka pada saat ini izinkan dirinya untuk menjelaskan. Tingkatan dari pemurnian ini dibentuk dalam 5 bintang. Peringkat level terendah adalah bintang 1 yang mengharuskan sang alkemis memiliki pemurnian obat di atas level kelima dari tingkat suci. Xiao Yan pada saat ini sedikit tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut. Xiao Yan pada saat ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Harga dari hadiah terendah saja sudah menyentuh angka 500 juta. Oleh karena itu Xiao Yan benar-benar ingin tahu berapakah hadiah tertinggi yang berada di tempat ini. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya berapakah hadiah tertinggi untuk pil di sini. Pria tersebut pada akhirnya segera menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Sosoknya menjelaskan bahwa hadiah tertinggi saat ini adalah 5 miliar. Dirinya ingin bertanya apakah Tuan terhormat pada saat ini ingin mencobanya. Selain itu yang perlu Tuan tahu adalah bahwa meskipun hadiah ini sangat besar, untuk bahan obat dalam pemurniannya sendiri semuanya akan ditanggung oleh sang alkemis. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar hanya bisa tersenyum pahit. Bahkan jika Xiao Yan ingin mencoba pil yang harganya setinggi langit ini, satu set bahan obat saja akan benar-benar berharga sekitar 1 miliar. Sementara Xiao Yan pada saat ini hanya memiliki sekitar 600 juta. Oleh karena itu hal ini benar-benar tidak cukup bahkan hanya untuk membeli bahan obat. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada si pria bahwa dirinya akan menyempurnakan pil dengan hadiah 500 juta. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, si pria pada akhirnya segera berkata bahwa itu adalah ramuan dengan tingkat kesulitan bintang 1. Bahan obat untuk disempurnakan juga harus beli sendiri, namun orang khusus akan bisa mendapatkan diskon 20% untuk ramuan tersebut. Bahan obat ini dijual di rumah lelang dan selama mereka memegang slip batu giok pencari obat, ruang bahan obat alkemis akan segera menyediakannya untuk tamu terhormat. Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya mendengar penjelasan dari si pria. Setelah menyelesaikan semuanya, si pria pada saat ini segera menyerahkan slip batu giok pencari obat ke tangan Xiao Yan. Dirinya tidak dapat menentukan pemurnian yang akan dilakukan oleh Xiao Yan dan Xiao Yan harus memilih pemurnian apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera mengambil slip batu giok yang baru saja diberikan oleh si pria. Xiao Yan lanjut mengucapkan terima kasih sementara si pria pada saat ini mengangguk dan tersenyum tipis. Sosoknya lanjut berkata bahwa Tuan jangan ragu-ragu untuk menghubunginya jika dirinya membutuhkan obat lain. Pria itu lanjut mengeluarkan selip batu giok yang sama dengan si wanita pada saat sebelumnya. Si pria dengan penuh senyum segera berkata bahwa dirinya juga berharap Tuan akan dapat memberinya ulasan 5 bintang. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera memberikan peringkat bintang 5 kepada si pria. Si pria pun tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya bergegas pergi. Sementara itu kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini segera menembus ke dalam slip batu giok.
Serangkaian informasi pil datang pada saat ini ke dalam pikiran Xiao Yan. Xiao Yan melihat tugas apa yang pada saat ini harus dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan mendapatkan pemurnian pil untuk menolak racun. Pil ini memiliki nama pil penolak racun dan ini merupakan pil tingkat suci tingkat 8. Persyaratan spesifiknya adalah untuk memadatkan lebih dari 500 pola pil. Sementara itu di sebelah Xiao Yan, wanita yang pada saat sebelumnya menemani Xiao Yan pada saat ini belum bergegas, sosoknya segera berkata kepada Xiao Yan, jika Tuan membutuhkan bahan obat, dirinya akan segera mengantar Tuan menuju ke tempat untuk mendapatkan bahan obat. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya si wanita memimpin kelompok Xiao Yan menuju ke rumah lelang besar. Mereka pada akhirnya sampai di depan sebuah meja di mana ada seorang wanita yang pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Sosoknya berkata, sepertinya ini adalah pertama kalinya Tuan terhormat datang ke istana ini. Xiao Yan pun mengangguk sementara si wanita pada saat ini segera mulai kembali berbicara. Sisi wanita pun segera berkata, jika begitu permasalahannya izinkan dirinya memberikan pengenalan singkat kepada Tuan. Istana pengobatan spiritual surgawi ini memiliki pusat di sekitar 2 titik yang berada di tempat ini. Yang pertama adalah rumah lelang pengobatan spiritual sementara yang lainnya adalah kompetisi pengobatan spiritual. Tempat ini menangani para alkemis dan pencari obat dan kompetisi ramuan ini adalah untuk menarik para alkemis yang kuat. Bersamaan dengan sosoknya yang menjelaskan pada saat ini sosoknya segera mengeluarkan gambar dan peraturan kompetisi ramuan yang tertulis. Xiao Yan pun segera melirik gambar yang baru saja disodorkan oleh si wanita. Xiao Yan sejujurnya tidak terlalu tertarik dengan kompetisi alkemis semacam ini. Namun begitu Xiao Yan melihat hadiahnya, mata Xiao Yan pada saat ini tertegun sejenak. Tempat pertama akan dapat memilih 2 ramuan yang berkualitas tinggi. Xiao Yan juga pada saat ini melihat banyak nama ramuan dengan kualitas tinggi yang digunakan sebagai hadiah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat nama-nama pil ini. Ada sekitar ratusan ramuan yang pada saat ini bisa dipilih oleh sang alkemis yang menjadi juara. Hanya dengan melihat nama ramuan ini Xiao Yan bisa merasa mungkin salah satu atau beberapa dari ramuan ini adalah untuk memperbaiki klon iblis keabadian. Melihat hadiah yang pada saat ini dijanjikan, Xiao Yan mau tidak mau benar-benar menjadi bersemangat. Xiao Yan juga sesungguhnya masih belum tahu obat mujarab apa yang dibutuhkan untuk bisa memperbaiki luka serius dari klon iblis keabadian. Xiao Yan bahkan tidak tahu berapa level alkemis yang dibutuhkan untuk memurnikan pil tersebut. Pada akhirnya dengan ketertarikannya Xiao Yan segera bertanya seberapa sering kompetisi ini diadakan. Wanita itu pun segera menjawab bahwa itu diadakan setiap 150 tahun sekali. Masih ada 30 tahun tersisa sebelum akhirnya kompetisi ini kembali dibuka. Xiao Yan pun semakin bersemangat dan pada saat ini lanjut masih terus bertanya. Xiao Yan bertanya apakah ada kualifikasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ramuan. Mendengar hal tersebut si wanita pun segera menjelaskan bahwa pendaftaran membutuhkan sekitar 1 miliar pir origin ki. Selain itu tidak ada yang namanya ujian tingkat untuk menentukan tingkat seorang alkemis. Hanya itulah peraturan bagi seseorang untuk bisa mengikuti kompetisi ramuan ini. Mata Xiao Yan pada saat ini melotot mendengar 1 miliar yang dibutuhkan untuk proses pendaftarannya saja. Rasa semangat Xiao Yan pada saat ini benar-benar runtuh setelah mendengar hal tersebut. Namun meskipun begitu Xiao Yan juga tahu bahwa hadiah yang didapatkan oleh pemenang benar-benar tidaklah main-main. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera lanjut bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Xiao Yan bertanya berapakah harga 1 gulungan resep pil tingkat dewa bermutu tinggi. Wanita itu pun tertegun sejenak setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan.
Setelah itu si wanita pun lanjut menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa harga untuk hal tersebut benar-benar sangat sulit untuk ditentukan. Kelangkaan dari gulungan ramuan dewa bermutu tinggi ini benar-benar menjadi permasalahannya. Namun meskipun begitu ramuan dewa ini juga memiliki level di antara tinggi dan rendah. Sejauh yang dirinya tahu resep ramuan dewa berkualitas tinggi membutuhkan setidaknya 3 miliar origin Qi, tentu saja gulungan yang lebih tinggi akan bisa melebihi hingga harga puluhan miliar. Jumlah harga spesifiknya masih tergantung pada kelangkaan serta tingkat dari ramuan itu sendiri. Mendengar hal ini Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menunjukkan senyum masam. Dengan apa yang dimiliki oleh Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan benar-benar seperti gembel. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan oleh Xiao Yan untuk melaksanakan tugas. Setelah mendapatkan semua bahan Xiao Yan pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera menghentikan semua ini. Xiao Yan pada akhirnya segera diantar menuju ke tempat pemurnian. Begitu sampai Xiao Yan pada saat ini segera menatap ke arah si wanita. Xiao Yan benar-benar sangat puas dengan pelayanan wanita ini dan Xiao Yan tidak bisa menemukan kekurangan apapun. Xiao Yan secara alami memberikan wanita itu pujian dengan bintang 5 lagi. Xiao Yan bahkan pada saat ini menghadiahinya 10.000 pil origin Qi sebagai tips. Alis dari wanita itu pun langsung berbinar dan dirinya mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa jika Tuan memiliki pertanyaan maka dirinya bisa memanggil si wanita yang bernama Xiao Qing. Wanita itu pun segera menyodorkan slip batu giok dan berkata bahwa ini adalah slip batu giok miliknya. Tuan dapat memanggilnya secara langsung dan dirinya siap untuk dihubungi kapan saja. Setelah selesai berbicara sosoknya kembali menangkupkan tangannya dan perlahan-lahan mulai meninggalkan paviliun. Xiao Yan pada saat ini tersenyum menatap wanita yang pada saat ini meninggalkan Xiao Yan. Xiao Qing hanyalah seorang dosian dan 10.000 pil origin Qi ini bukan lagi jumlah yang kecil baginya. Adapun alasan pemberian tips Xiao Yan ini adalah karena Xiao Yan merasa bahwa Xiao Qing benar-benar telah membantu Xiao Yan. Dengan begitu maka Xiao Yan tidak perlu membuang-buang banyak waktu untuk berkeliaran mencari informasi yang diperlukan Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan menghela nafas dan pada saat ini segera memasuki paviliun karena Xiao Yan harus bersiap untuk melakukan tugasnya yakni menaklukkan Tobruk Tato Banteng bergoyang.